Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan, kiranya melalui perenungan kita pada malam hari ini, kami boleh semakin mengenal Juru Selamat kami yang hidup itu di dalam hati dan pribadi setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 12. Yohanes 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 19. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihatlah sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, di masa Yesus Kristus, orang-orang Farisi itu sangat menginginkan agar bagaimana caranya Yesus itu tidak dikenal lagi oleh masyarakat pada masa itu. Mereka tidak ingin kedudukan dia sebagai yang sudah menjadi orang Farisi nih, pemuka agama pada saat itu diambil oleh Yesus. Mereka berpikir seperti itu. Mereka tuh berpikir berusaha bagaimana caranya nih untuk membungkam Yesus. Sehingga mereka punya rencana juga untuk membunuh Yesus. Tapi sepertinya semakin banyak ternyata yang mengikuti Yesus pada saat itu. Semakin banyak orang yang melihat juga perbuatan-perbuatan Yesus melakukan mujizat dan banyak sekali Yesus menolong orang. Dan ini yang perlu digarisbawahi, walaupun pengikutnya Yesus sangat banyak, orang-orang melihat yang Yesus perbuat, sebagian besar itu hanya kagum terhadap keajaiban mujizatnya tanpa mengenal baik dan percaya tanda bahwa dia itu adalah Mesias. Dan pada Yohanes 12 ayat 12 sampai 13 kita bisa melihat sangat meriah sekali ketika Yesus datang ke Yerusalem. Mereka melakukan sambutan terhadap Yesus, daun-daun palem itu yang mereka ambil dan mereka lambaikan untuk Tuhan Yesus biasanya merupakan sebuah bentuk penghormatan yang istimewa. Kenapa? Biasanya untuk menyambut para pahlawan atau tentara yang habis perang, yang habis tempur membawa sebuah dengan kemenangan di medan tempurnya, mereka akan menyambutnya seperti itu. Tapi yang tertulis pada Yohanes 12 ayat 16, murid-murid itu baru memahami peristiwa penyambutan yang meriah ini setelah karyanya itu digenapi dan Yesus dimuliakan. Di saat itu murid-murid juga akan mengetahui bahwa
mereka pun ternyata sudah ikut ambil bagian dalam penggenapan karya keselamatannya. Bapak Ibu Saudara, orang di situ banyak yang hadir. Mereka meneriakkan, oh Hosana, Hosana. Ketika menyambut Yesus datang, teriakan ini mengandung sebuah harapan, sebuah ekspektasi orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka itu pengen diselamatkan oleh Allah dari kondisi yang sedang mereka dihadapi. Apa kondisinya? Kalau kita tahu orang-orang Yahudi pada saat itu mengalami sebuah penderitaan yang sangat panjang akibat penjajahan dari bangsa lain, yang mana pada saat itu bangsa Romawi sendiri yang menjajah. Mereka punya harapan, mereka punya ekspektasi. Wah, ini nih raja yang dinanti-nantikan bakal membawa kita mengalami sebuah pembebasan. Dalam pengharapan tersebut, dalam sebuah pikiran mereka seperti itu, orang banyak itu mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi sepertinya pengenalan mereka terhadap seorang Mesias itu berbeda dengan yang seharusnya, Bapak Ibu Saudara. Dan ini terbukti dari sikap mereka yang menghilang ketika Yesus akan disalibkan. Ketika Yesus disalibkan, banyak orang-orang yang lari, bahkan tidak mau mengakui Yesus itu siapa. Dan dalam kondisi demikian justru banyak orang yang menghina Yesus. Mereka mengharapkan sebuah Mesias yang pikiran mereka adalah yang gagah perkasa, dengan membawa pedang yang untuk bisa membebaskan Israel dari penjajahan bangsa lain. Bukan Mesias yang mati di atas kayu salib. Mereka tidak pengen mengharapkan seperti raja yang seperti itu. Padahal jika kita melihat nubuatan tentang Mesias di Zakaria 9 ayat 9-10, itu raja yang akan menjadi Mesias adalah dia yang lemah lembut dan memberikan kedamaian tanpa kekerasan. Sehingga tidak ada alasan bagi Yesus sebagai Mesias yang sejati untuk datang dengan kekerasan ketika menyelamatkan bangsanya. Dia harus menggenapi rencana Allah itu oleh karena kasihnya bagi manusia. Dan dalam narasi ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami bahwa menyambut Yesus Kristus itu adalah hal yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang memerlukan keselamatan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menyambutnya dalam hidup keseharian kita? Atau mungkin kita seperti orang-orang yang tidak menerima Dia sebagai Raja dan Juru Selamat. Kita justru ingin menyingkirkan Dia dari kehidupan kita. Seharusnya sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita sudah menerima anugerah itu, kita dapat menyambut kehadirannya dengan sungguh. Dan lalu bagaimana kita dapat menyambut Dia di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita perlu mengenal dan mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Mesias yang sejati bagi kita. Dan ini hanya dapat dilakukan lewat kedekatan kita, relasi kita dengan Tuhan. Dan tentunya di dalam proses yang ditentukan oleh Dia. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, murid-murid pun tidak memahami dengan benar tentang dirinya yang diagungkan oleh orang banyak. Murid-murid tidak memahami. Namun dengan proses yang sangat panjang, akhirnya mereka semakin mengenal, mereka semakin mempercayai Dia sebagai Mesias yang hidup. Permasalahannya Bapak Ibu Saudara adalah sulit untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus dengan benar. Ketika setiap hal yang kita inginkan tidak terwujud, ketika harapan atau ekspektasi kita sebagai manusia itu tidak terwujud, kita sangat sulit untuk percaya dengan Tuhan. Kita sulit untuk mengenal
pribadi dia yang menolong kita seperti apa itu sulit. Dan sama seperti orang-orang di masa penyalipan Yesus. Mereka gak kenal lagi tuh Yesus sebagai Mesias yang pernah mereka agung-agungkan ketika Yesus memasuki di Yerusalem. Luka di sekujur tubuh Yesus yang darahnya mengalir di kepala oleh karena mahkota duri membuat orang banyak itu akhirnya meninggalkan dia. Gak kenal siapa itu Yesus. Tapi apakah kita layak memilih bagaimana caranya datang dan menyelamatkan kita yang berdosa ini? Seharusnya jika kita mengenal pribadinya, kalau kita mengenal, memahami karyanya yang sudah digenapi, kita dapat menyambutnya itu sebagai raja di dalam kehidupan kita apapun yang walaupun masalah kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita masih tetap percaya dan mengakui dia sebagai raja di atas hati kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Dan kemudian yang kedua, kita perlu menghormatinya sebagai raja. Lewat pengenalan yang baik tentang Yesus di dalam seluruh firman yang dinyatakan oleh Alkitab, kita akan semakin memiliki, seharusnya semakin rindu ya, semakin rindu untuk semakin mengenal siapa Yesus, semakin memiliki kerinduan yang besar untuk menghormatinya. Kita harusnya semakin bersyukur karena karya Yesus Kristus telah digenapi dan kita ini orang-orang yang berdosa itu diselamatkan. Kita disebut sebagai hamba Allah dan Yesus adalah rajanya dan di tangannya ada kuasa untuk memerintah alam semesta. Sehingga menghormati Yesus Kristus itu adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai hambanya. Sikap dan tingkah laku kita itu harusnya mencerminkan nilai-nilai ketaatan dan penghormatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya saat ketika kita menjalani sebuah rutinitas beribadah, namun juga ketika kita mengerjakan aktivitas kita sehari-hari. Jangan saleh doang kalau lagi di gereja, tapi kalau sudah di luar gak jadi saleh. Jika kita menghormati dia sebagai raja, maka kita tidak ingin mempermalukan pribadinya, bukan Bapak Ibu Saudara. Tentu kita akan menjadi saksi tentang kasih dan karya Yesus Kristus itu dengan sebaik mungkin. Sehingga ada sikap untuk melakukan kejujuran dalam bekerja, ketulusan dalam memberi, serta kesetiaan dalam menjalin relasi rohani bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 6 ayat 22 Paulus itu pernah menyatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan pernyataan Paulus ini seharusnya menjadi penghiburan bagi kita yang menghormati Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa dia yang sudah memerdekakan kita dari dosa akan memberikan penyertaan sampai kepada hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita di tengah-tengah proses untuk semakin mengenal dia, kita harus selalu dekat dengan dia. Kita seharusnya semakin rindu untuk iman kita terus bertumbuh, bahkan bisa berbuah. Sehingga kita dapat menyambutnya sebagai Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah melalui perenungan ini kita boleh semakin mengerti, memahami masa-masa Prapaskah ini untuk mengerti akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita yang berdosa ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk renungan yang sudah kami dengar. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar itu benar-benar Tuhan kami boleh bisa memahami, bahkan kami bisa melakukannya di dalam keseharian kami. Dan biarlah Tuhan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memuliakan nama Tuhan, dan orang-orang yang ada di sekitar kami boleh merasakan akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan men-sharingkan akan berkat yang firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah melalui sharing ini setiap kami boleh semakin terberkati satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara,